Putri. Kami di sini tuh untuk mewawancarai Ibu selaku narasumber kita pada wawancara kali ini. Sebelumnya perkenalkan Ramdan, ada Nopal, ada Ranaya, ada Arneta, dan juga ada saya Nasya. Izin untuk mewawancarai Ibu terkait tentang tradisi Samenan. Pertama-tama Ibu boleh perkenalkan nama, terus habis itu pekerjaan, terus tempat tinggal. Nah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firatna Sari SPD. Kebetulan saya tinggal di Kampung Cicadas, RT 1 RW 4 Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya bekerja sebagai seorang guru di SD negeri. Kemudian selain itu saya juga menjabat sebagai ibu kepala desa mendampingi suami. oke, terima kasih. Mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama kali ya, terkait tentang tradisi Samenan ini. Sebelumnya boleh tolong dijelasin nggak sih Bu tentang tradisi Samenan ini itu sebetulnya tradisi apa dan pelaksanaannya itu seperti apa? Oke, kalau untuk tradisi Samenan, sebenarnya Samen itu atau Samenan itu adalah acara pelepasan atau kenaikan kelas bagi anak-anak sesuai tingkatan sekolahnya. Jadi ada PAUD, ada madrasah, ada SD, SMP, SMA. Nah, untuk Samenan ini biasanya dilakukan di akhir tahun sebagai rasa syukur atau cara sekolah atau siswa menerapkan atau mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari selama 1 tahun. Dan kebetulan untuk yang di akhir tingkat seperti yang sudah di TKB atau di PAUD kelompok B, kemudian di SD kelas 6, SMP kelas 9 dan SMA kelas 12 itu dilaksanakan acara pelepasan dan untuk siswa yang lainnya melaksanakan acara kenaikan kelas. Sebenarnya konsepnya hampir sama seperti acara kenaikan kelas di tempat lain, namun untuk di desa kami itu terkenalnya dengan nama Samen kegiatannya atau disebutnya Samenan. Seperti itu. Itu udah berapa lama? Kegiatan ini dilakukan sudah lama, seperti kegiatan sekolah setiap tahun aja di akhir tahun. Jadi memang setiap tahun itu ada, cuman mungkin namanya saja yang berbeda. Seperti itu. Dan mungkin ada di beberapa kegiatannya yang membedakan dengan daerah lain. Nah, terkait kan tadi disinggung tentang berbeda dengan di daerah lain. Nah, maksudnya ada nggak sih spesifikasi di desa ini tuh yang membedakan dari daerah lain itu apa sih? Yang pertama di desa kami seperti mungkin di desa-desa lainnya di Kabupaten Sukabumi juga sama ya, karena namanya juga Samenan. Acaranya biasanya di awalnya dimulai dengan pawai. Pawai ini biasanya diiringi oleh marching band. Kemudian di acara yang membedakannya lagi yaitu adanya tradisi saweran. Jadi anak-anak yang berani untuk menampilkan apa yang dia bisa, ilmunya atau kreasinya, itu biasanya diberi penghargaan oleh orang tuanya sebagai rasa syukur dengan memberikan saweran. Saweran itu berupa memberikan atau melemparkan uang saat anak sedang tampil. Tujuannya untuk memotivasi anak supaya dia bisa melakukan lesengannya itu dengan semangat, seperti itu. Sedangkan lesengan sendiri itu seperti pidato. Jadi anak-anak itu mengaplikasikan hasil belajarnya, bisa berupa surat pendek, bisa berupa lagu, bisa berupa kalau lesengan itu hampir seperti pidato. Tapi dalam bahasa Sunda biasanya disebutnya lesengan, hafalan atau talaran hal-hal yang sudah dia pelajari. Jadi itu bukan satu keharusan misalnya si A harus ngeleseng tentang ini, tapi kalau dia mau cuman bisa baca doa makan, misalnya yang PAUD ya cuman bisa baca doa makan, ya udah dia pidato tentang doa makan, dan itu nanti sama keluarga kerabatnya itu disawer kalau dia berhasil melafalkan lesengannya dengan mulus. Kalau misalnya dia kurang mulus itu disebutnya micung. Misalnya dia lagi pidato lalu dia lupa, dia diem, dia nangis atau apa, itu namanya disebutnya micung.
karena dia tidak lancar melafalkan lesengannya seperti itu. Kemudian lagi biasanya acara samenan ini disisipi dengan kegiatan tradisional seperti upacara adat, lengser dan sebagainya. Karena beda-beda ya, upacara adat itu beda-beda. Nah kemudian lagi yang terakhir adalah uang sawerannya itu bukan untuk si anak, tapi digunakan untuk panitia samenannya seperti itu. Jadi, nah kemudian juga yang sekarang ini sudah bergeser lagi mengikuti perkembangan zaman. Lesengan itu bukan hanya sekedar disawer, tapi sudah mulai ngasih buket. Karena sudah mulai masuk budaya yang dari luar, yaitu menggunakan buket lagi. Kan kalau uang mah biasanya gitu-gitu aja, tapi kalau misalnya buket itu berarti sudah berbentuk buket uangnya. Itu udah masuk pengaruh budaya luar juga ke kegiatan saman ini. Jadi ternyata samenan kita juga menyesuaikan zaman. Tadi sempat lihat juga ada piagam juga ya? Iya. Piagam-piagam. Piagam itu diberikan ke semua, jadi bukan cuma hanya yang siswa lucu yang itu. berprestasi, bukan hanya yang ranking 1, 2, 3, tapi memang kita menghargai proses ya. Jadi walaupun dia sudah mau maju, kita menghargai. Jadi piagamnya itu semuanya diberikan untuk semua siswa yang lulus. Ya, di beberapa PAUD dia membuat piagam itu seperti ada kategori khusus, misalnya siswa terrajin, siswa yang suka menolong, siswa terbaik. Jadi semuanya diberikan piagam. Abah mah Bah Jujum. Mbah Jujum. Kalau umur 67. 67 tahun. Mbah kerjanya apa, Mbah? Cuma kami. Oh, Kami. tapi kalau buat perhitungannya itu tuh kayak gimana sih, Bah? Caranya maksudnya nentuinnya. Kamu menentuin itu kan harus tanggalnya apa non ai sepuh mah gitu. Ai perhitungan tina sebutkanlah nah manis pahingna ta manis di mesti bisa manis dan pahing itu nah harina atau hari apa gitu dah digabung perhitungan manis pahing sareng non teh hari itu. Tapi pernah nggak sih, Bah, pas udah ditentuin tanggal tuh tapi malah tetap aja ada kendalanya atau apa gitu? Kadang-kadang misalkan pakai tanggal itu baiknya tuh apa gitu, dan kalau misalkan nggak pakai tanggal ini tuh bakal ada buruk apa sih, Bah, gitu. Kayak kalau misalkan kita pakai manut sama tanggalnya gitu, itu akan memberikan apa gitu kan, kita kebaikannya itu apa saja gitu, Bah. Sama kalau misalkan kita nggak manut sama tanggalnya, kayak nggak peduli ya sama tanggal baik atau buruknya gitu, itu bakal mendatangkan apa sih, Bah, itu yang ditakuti gitu. yang ditakuti nanti mencara temasin aya kericuhan gitu atau kumaha kayak penyakit datang gejala penyakit gitu ta. Waktu ada pandemi COVID, samenan itu tetap ada atau Nggak ada. oh diberhentiin ya? Berarti dari dulu pas awal masih kecil emang udah ada. Udah ada. Tapi seiring berkembangnya zaman mungkin beda kali ya, Bah, dari mulai mungkin lomba-lombanya apa yang ditampilkan beda. Ya, acaranya mungkin sekarang lebih meriah lagi. Lebih meriah daripada sekarang, daripada dulu. Kalau dulu tuh masih kayak gimana doang, Mbak? Dulu mah peminat teh kan. Hiburan mah paling dulu mah film, main rebutan gitu ta. Itu banyaknya gitu. Tari-tari sandiwara waktu itu. Abah sendiri setiap penyelenggaraan samanan itu pernah berperan jadi apa aja gitu? Wah, isaman mah membantu acara mah. Kapung baru damel panggung gitu ta. Dia kerja bakti gitu ta. Maksudnya hias sekolah gitu, dihias sekolah. Tapi pernah nggak sih, Bah, waktu acara tuh tiba-tiba udah hari apa namanya samenan, anak-anak kan pada pawai jalan, itu tiba-tiba hujan atau apa gitu, pernah nggak? Pernah gitu sih, pernah. Terus tetap jadi pawai jalan atau di panggungnya aja? Di panggung aja. Mau pawe, baru hujan. Kalau letak panggungnya itu di satu tempat atau beda-beda gitu, Bah? Kayak di lapangan gitu aja atau nanti di Di sekolah aja.
Nama saya Yudi, pekerjaan Kepala Desa di Desa Tugu Bandung yang beralamat di Kampung Cicandas 0104 Desa Tugu Bandung, Kecamatan Tapanungan, Kabupaten Sukabumi. Samenannya sebenarnya apa sih? Gitu. Sebetulnya sih kalau di sini samenan itu menjadi satu kebiasaan ya, setahun sekali itu diadakan samenan kenaikan kelas dan perpisahan. Tapi sendiri kan sebagai kepala desa ini ada nggak sih cara apa ya menjaga kelestarian samenannya terus berlanjut gitu, caranya sendiri gimana sebagai kepala desa? Sebetulnya wajib ya. Sebetulnya budaya itu emang harus diterapkan, apalagi tentang budaya contoh samenan dan hajatan itu wajib dijaga. Ini budaya-budaya itu mudah-mudahan anak-anak yang sekarang ada di sini itu bisa menjaga budaya yang masih ada.